Yang saya ingin sampaikan di mimbar yang terhormat ini tentang logical fallacy. Apa itu logical fallacy? Katanya Pak Adi saya diingatkan alon-alon baik. Oke, saya usahakan Pak Adi. Logical fallacy itu jadi begini Bapak Ibu. Kita itu sering dapat inputan, dapat masukan. Tapi saringan kita itu kadang tidak presisi. Logical fallacy itu, kalau selama ini Pak David kan jelas, Pak Tony jelas mengajarkan tentang kebenaran. Tapi saya akan membedah dari sisi yang lain. Ternyata ada yang namanya sesat logika. Sesat logika apa? Penalarannya tidak sempurna, menganggap bahwa semua itu benar adanya, karena penalarannya salah, tidak bisa menalar dengan sempurna. Yang dilakukan bagaimana? Benar atau salah? Saya kasih contoh sedikit. Jangan lupa ya, bahwa kita itu jatuh di dalam dosa karena pikiran. Sehingga yang dikoreksi nanti adalah juga pikiran. Pentingnya pikiran itu apa sih? Karena dari pikiran termanifestasi perbuatan. Ikuti saya, dari pikiran termanifestasi perbuatan. Contohnya bagaimana? Pak Abed pikirannya lapar. Yang dilakukan apa? Makan. Jadi pikirannya mengatakan perut lapar, tindakannya makan. Mulut haus, juga tindakannya minum. Kemudian agak jauh sedikit, kalau ingin meneruskan keturunan, tindakannya apa? Cari pacar, menikah. Jadi paham ya Bapak Ibu, bahwa pikiran itu akan mengarahkan, terwujud dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau pikirannya salah, perbuatannya juga salah. Jeleknya bagaimana? Kita dinilai dari apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus nilai nuntut kita dari apa? Dari pikiran yang betul, dari perbuatan, betul kan? Karena itu supaya perbuatannya bisa diterima, maka pikirannya harus tepat. Sampai di sini mengikuti saya? Oke, apalagi? Di dalam Matius 22 ayat 37, boleh ditampilkan sedikit, maksud enggak ada ayatnya katanya kok enggak khotbah. Baik, jawab Yesus kepadanya, sudah tampil? Oke. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ketiga hal ini sebenarnya berbicara tentang pikiran, betul enggak? Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau ini benar, maka perbuatannya juga benar. Dan ingat, ini adalah perintah, iya atau iya? Dan kita harus aktif dan harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya. Kenapa? Karena balik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau perbuatanmu salah, berasal dari pikiran yang salah. Kita benahi dari pikiran. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya kasih beberapa pertanyaan yang sebenarnya mengganggu. Jadi khotbah ini sebenarnya dari beberapa kegelisahan saya. Misalkan begini, bagaimana Anda menjelaskan bahwa Yesus adalah anak Allah? Apakah cukup berkata karena Alkitab menyebut demikian? Saya ulangi ya, bagaimana Anda menjelaskan bahwa Yesus itu adalah anak Allah? Cukup dari statement bahwa Alkitab menyebut demikian, boleh? Kita akan bedah. Kenapa? Karena jangan sampai kita terjebak dalam yang namanya sesat logika. Terus kemudian gini, akankah kita mendengarkan apa argumen dari rohaniwan? Itu kan yang kita terima dan kita asup dan kita percaya. Kalau kita terima, kita asup, kita percaya, tapi yang diajarkan salah, kita jadi ikutan salah enggak? Karena itu kita harus berhati-hati. Nanti ini akan menjawab banyak hal. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu, kita harus belajar mencintai. Saya kasih sebuah ilustrasi contoh sedikit. Ada seorang rohaniwan yang kepingin tahu, romo lah atau pastor atau pendeta. Ini cerita lama, waktu SMA saya dapat cerita ini. Ada orang rohaniwan itu yang berdebat sengit, dia ingin mencari tahu
kebenaran terkait Tritunggal yang sejati itu sebenarnya seperti apa. Sampai akhirnya dia mencari. Dan di tengah perenungannya dia berdiri di pinggir pantai, kemudian dia lihat anak. Dia melihat bahwa anak ini menggali pasir. Menggali lubang di pasir, terus kemudian dia tanya, "Le, Anda ini ngapain? Nak, Anda ini ngapain?" "Saya ini pingin memasukkan air di seluruh samudra ke dalam lubang ini." Terus kemudian dia ketawa. "Ya enggak mungkin, wong lubangnya sekian dan air itu pasti mengalir ke tempat lain." Kemudian anak kecil ini menyatakan, "Oh, kenapa kamu ketawa, Pak?" "Ya, karena begini, yang kamu lakukan itu sama persis dengan yang saya lakukan. Orang mau mempelajari Tritunggal secara utuh, bisa atau tidak? Ibarat lubang diisi air seluruh samudra, bisa nampung enggak? Keterbatasan otak kita enggak mampu, Bapak Ibu. Setuju? Nah, ini adalah satu contoh cerita. Bisakah cerita ini masuk ke dalam kenyataan, suatu pembenaran, ataukah masuk ke dalam cacat logika? Kita akan bedah sama-sama. Dan menurut Bo Bennett, nama orang nih, ada 300 jenis cacat logika atau sesat pikir. Jadi kita akan bahas satu persatu, setuju? Jadi kalau ada 300 kita selesaikan kira-kira nanti jam 11 malam. Gak usah mulai, jangan. Baik, kita mulai. Ditampilkan dulu ya Mima slide-nya. Oke. Saya ini lulusan IT, lulusan gelar saya Eskom. Saya enggak pernah pakai kalau saya jarang pakai, makanya orang enggak tahu kalau saya ini sarjana, enggak apa-apa, enggak penting. Yang penting ya semaju aja. Oke. Kita lihat baik-baik ya. Ini di waktu saya kuliah, saya diajarkan ini harus ngelontok. Salah satunya tabel kebenaran. Maksudnya apa? Kita lihat itu ada objek, saya sebutkan objek. Pertanyaan pertama, kotak ini kotak dan hitam. Betul atau enggak? Betul? Ya atau tidak? True or false? 1 apa 0? True. Yang bawah, ini kotak dan merah. Salah. Ini lingkaran dan hitam. Lingkarannya salah, hitamnya benar. Salah? Salah. Statement ini menyatakan salah. Ini lingkaran dan merah. Dua-duanya salah, hasilnya salah. Balik yang sebelah kanan. Ini kotak atau hitam? Jawabannya, ini kotak atau hitam? Bukan. Ini kotak atau hitam? Jawabannya benar atau salah? Ini betul, jawabannya true. Ini jawabannya true. Kemudian ini kotak atau merah? Betul atau salah? Kalau or atau itu salah satu benar dinyatakan benar. Jadi ini kotak, betul kotak atau merah. Oh ya tetap jawabannya benar. Bahwa ini lingkaran atau hitam. Hitamnya betul. Lingkarannya salah, jawabannya betul. Yang terakhir, ini lingkaran atau merah? Salah, dua-duanya salah, logikanya adalah salah. Ini yang dimaksud dengan tabel kebenaran ini yang saya kerjakan selama saya kuliah. Mungkin contoh yang umum ya diterima aja lah, nanti diterima aja deh. Nah, yang saya ingin tekankan di luar sana banyak sekali logical fallacy. Ini kalau saya melakukan ini, terimalah ini baik-baik, tapi kita akan bedah yang namanya logical fallacy. Lanjut yang berikutnya. Slide berikutnya, oke lanjut. Ada 300, kita akan bahas beberapa saja supaya waktunya cukup. Kita itu sering dihadapkan pada dilema palsu. Contohnya begini, ini kebetulan ini salah satu contoh ya.
Sering ada statement gini, Pak, saya ini hidupnya bermasalah. Anak saya sakit, saya tidak punya duit untuk menyekolahkan anak. Maka mestinya yang tidak falsi gimana? Yang tidak sesat pikir bagaimana? Kita tanyakan, apa masalahmu? Betul? Mengapa hal itu terjadi? Tapi kebanyakan pendeta itu sering mohon maaf saya, bukan di tempat ini. Sering kali ada orang yang langsung mengatakan, Anda sudah bayar perpuluhan belum? Ya toh ya? Ya toh ya? Sebenarnya ini sudah dibahas sejak dari dulu, bahwa pernyataan yang kayak begini, apakah sudah bayar perpuluhan? Apakah Anda sudah bisa berbahasa roh? Apakah Anda sudah lahir baru? Ini di hadapan kenyataan kalau kita menghadapi hidup yang bermasalah. Palsu enggak dilemanya? Sesat logika enggak? Mestinya yang benar kita harus bagaimana untuk menyembuhkan atau menyelesaikan permasalahan dari orang ini. Cari akar permasalahannya. Jangan tuduh dia dengan apakah Anda dulu pernah mengalami kutukan nenek moyang. Ini ranahnya Pak David, Pak Tony yang sudah menjelaskan. Tapi secara logika ini sudah salah. Jadi kalau kita bertindak boleh enggak pakai kayak begini-begini. Cari akar permasalahannya. Nanti saya akan ceritakan tentang guru gembul, ingatkan. Contoh yang lain, nah, oke. Berikutnya logical fallacy itu namanya ad hominem. Lanjut. Anda enggak ngerti enggak apa-apa. Maksudnya gini, Anda tangkap esensinya. Istilahnya ini terpaksa harus saya munculkan, ben saya ketokan rodok pinter titik. Itu ya. Ad hominem, ini adalah serang pribadinya, bukan argumen atau pendapatnya. Ini kan terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Saya nih, saya ini kan kalau ketemu orang ditanyain, Pak, Anda ini pendeta tah? Saya pernah ditanyain orang kayak begitu. Saya jawab gimana? Kalau saya ngomong terus terang, kadang mereka tidak mau menerima. Karena tidak penting, bagi saya tidak penting saya itu statusnya apa. Yang penting adalah Anda mau mendengarkan kebenaran itu dari pemikiran Anda, menyatakan bahwa itu benar. Saya ulang, jangan memandang subjeknya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus pun pernah dibeginikan. Lah wong iku anake tukang kayu, mboke jenenge Maria, mamanya namanya Maria, punya saudara namanya Yakobus, Yusuf dan Simon dan Yudas. Anda ini siapa ngomong kayak begitu? Pangkatmu iku apa? Boleh kita mengatakan begitu Bapak Ibu sekarang? Anda sudah tahu kebenarannya ya, ini namanya ad hominem. Serang pribadinya bukan pendapatnya. Ini yang berbahaya. Mestinya yang namanya pendapat itu harus ditanggapi pendapatnya. Bukan aku gak gelem pendapatmu salah. Kenapa? Karena kamu belum sikat gigi hari ini. Cocok enggak kira-kira? Sama apa bedanya? Saya enggak mau mendengarkan tentang Yesus. Kenapa? Wong dia tukang kayu. Cocok enggak? Nangkep ya? Ini sesat pikir yang harus kita benahin bersama-sama. Lanjut, ada banyak. Hasty generalization. Ini kesimpulan yang berlebihan. Ini nanti Lauren koreksi saya ya. Ini kan beberapa pernyataan nih, contohnya. Semua cowok sama saja. Kenapa? Karena rata-rata buaya darat. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Kenapa? Karena ada seorang cewek biasa dikecewakan 1, 2, 3, 4 cowok sehingga dia punya penalaran bahwa seluruh populasi yang namanya cowok itu sama saja buaya darat. Boleh kita melakukan argumen kayak begini? Namanya hasty generalization, kesimpulan yang berlebihan berdasarkan pengalaman hidup sendiri. Nggak boleh. Terus kemudian, semua cowok itu matre.
Semua cewek itu matre. Ya kebetulan cowok ini tidak mampu sehingga dia kurang bekerja keras, tidak memaksimalkan dirinya, tidak bisa menghidupi. Karena itu dia punya asumsi bahwa semua cewek itu kesimpulan yang salah. Setuju? Ini ya. Saya ganti nih, sebelumnya saya nuliskan satu. Jadi gini, apa sih agamanya teroris? Mungkin saya berstatement kayak begitu ya. Apa sih agamanya teroris? Nah, mulai orang mendata, ketahuan bahwa yang ternyata si golongan bercadar. Kesimpulan ini valid nggak Bapak Ibu? Halo? Nah, termasuk begini. Ada orang nih yang merokok. Maaf kalau di tempat ini masih ada yang merokok. Saya tidak menyinggung Anda. Ada orang yang merokok. Terus dia ngomong gini, "Enggak apa-apa ngerokok itu." Apa? Karena tante sama om saya, sama tetangga-tetangga saya, mereka merokok dan hidupnya baik-baik saja, aman tuh, enggak kena kanker, umur masih hidup sampai sekarang, belum almarhum. Boleh ini dijadikan satu kesimpulan, satu pendapat. Enggak apa-apa tuh enggak pakai helm. Kenapa? Banyak orang. Apalagi kalau pas hari setelah Kamis, itu pulang dari satu tempat, terus kemudian enggak pakai helm. Enggak apa-apa, polisi enggak nangkep. Jadi saya juga enggak mau pakai helm. Toh saya mau ke tempat yang dekat. Ini saya nyindir diri saya. Saya kalau berangkat ke tempat yang dekat kadang enggak pakai helm. Boleh kayak begitu Bapak Ibu? Enggak boleh. Inilah yang namanya hasty generalization. Merokok enggak apa-apa, oke. Nah, terkait yang tadi itu. Karena di data ternyata teroris, mereka yang suka bunuh orang itu ternyata agamanya ini. Dan dianggap disimpulkan bahwa agama ini adalah agamanya teroris. Boleh enggak? Yang baik dari mereka juga banyak. Sekali lagi ini jangan dipotong ya. Yang baik dari mereka juga banyak. Kita hargai kemanusiaan sebagaimana yang ada. Orang jahat harus dihukum, orang baik harus disupport. Termasuk hati-hati terhadap kondisi diam saja padahal orang lain membutuhkan bantuan. Tuhan juga tidak mau. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Circular reasoning. Alasan yang termuter, tak iya. Alasan yang berputar-putar. Sekarang saya tanya nih, ini nanti maka ini saya tolong diingatkan lagi. Kenapa? Karena saya harus punya jawaban atas ini. Saya tidak boleh, saya wis kadung nulis bahwa hal ini adalah salah. Lah kok saya melakukan? Kan tanya gini, Yesus itu Tuhan, iya apa iya? Kenapa? Karena Alkitab menyatakannya. Duh, kok bisa begitu? Kalau begitu gimana? Yesus itu Tuhan. Lah kalau kayak begini-gini kan muter. Kita harus punya reasoning yang tepat kalau kita mau menjadikan Tuhan Yesus itu panutan, teladan, juru selamat yang menuntun kita dalam segala kondisi, ya kita harus punya satu kesimpulan yang firm. Tidak boleh berdasarkan circular reasoning ini tadi. Contoh yang gampang, ayo tidur. Kenapa kok tidur? Karena waktunya tidur, pokoknya harus tidur, boleh enggak? Ternyata secara logis itu tidak boleh, harus dijelaskan. Setuju ya, Ciseli ya? Harus dijelaskan. Oke, yang berikutnya, post hoc, hubungan sebab akibat yang tidak jelas. Ini gambar apa ini Bapak Ibu? Bakpao, itu batu. Tangan yang menggenggam batu. Kapan kita memegang batu di tangan? Ayo, kapan kita memegang batu di tangan? Waktu nyawat orang, bukan itu maksud saya. Kita memegang batu di tangan, kalau kebelet, Anda, betul enggak yang saya sampaikan? Nek kalau enggak nemu WC, tapi Anda sangat dalam posisi kepepet terjepit, yang Anda lakukan gimana? Anak Anda yang ngomong kayak gitu, diapain? Nyoba waktu gegemen.
Ini kebenaran, Anda terima sebagai kebenaran, iya apa iya? Banyak yang melawan ini. Ini logis masuk akal enggak? Alhamdulillah, syukur kita semua punya logical reasoning yang tepat. Contoh yang lain gimana? Kalau saya lari harus pakai sepatu yang ini. Kenapa? Karena tempo hari pakai sepatu ini, saya menang. Nanggap? Itu hubungan sebab akibat yang tidak jelas. Kan Anda menang lomba lari kenapa? Apakah karena sepatunya? Karena apa? Karena skill Anda, betul enggak? Skill Anda lari mengakibatkan Anda bisa menang. Kemampuan Anda, gizi yang cukup, tidur yang cukup, dilatih, jadilah Anda pemenang. Paham Bapak Ibu? Setuju enggak? Enggak usah percaya kayak begini ya. Nah, sering kali kayak gini, mari kita masuk restoran ini, rame, kita ini bawa hoki, sering kayak begitu? Sering enggak? Yang ketawa setuju enggak? Bukan gara-gara kita, karena restorannya itu rasanya enak memang. Betul enggak? Ojo ngomong, restorannya rame gara-gara kita masuk. Enggak, bukan itu. Rubah ya pola pikirnya ya. Ciri yang orang yang memiliki aura yang baik. Kalau mau masuk restoran, pertamanya sepi jadi rame. Bukan. Jangan GR, bukan itu sebabnya. Waktunya jam makan lebih tepat? Ya memang waktunya jam makan, makanya rame. Oke. Yang lebih mirip kayak begini, nah ini ada lagi nih. Appeal to popularity. Sudah terlanjur dipercaya banyak orang. Contohnya apa? Nek dicokot tekek ngenteni tepat. Berikan tepuk tangan untuk Pak Kosan. Kalau digigit tokek, nunggu bledek, nanti tokeknya buka mulut, Anda dilepas. Sama kayak kura-kura. Nek dicokot kura-kura, ngentenono bledek. Ini masuk akal apa enggak? Boleh enggak kita punya kesimpulan yang kayak begini? Karena kita percaya bahwa ya mereka-mereka yang sudah bayar per puluhan, maka hidupnya diberkati. Mirip enggak ambil kejadian kayak begini? Halo? Persis enggak? Entenono tekek nek dicokot ini. Terus yang dulu waktu saya kecil ini juga nek mangan semongko jangan sama, ada yang ngomong gula, ono gula aren. Kenapa? Nanti papa mamamu almarhum. Katanya begitu. Ini bukan kebenaran. Ini yang saya terima. Terus kemudian gini, kalau habis melahirkan 40 hari tidak boleh keramas. Masalah rek. Nangkep ya, ini saya bawa ke hal-hal yang kayak begini supaya Anda punya tindakan juga benar. Terus begini, bayi selama 40 hari, selama beberapa seminggu lah, kalau baru lahir diapain? Dijemur. Betul? Dijemur jam berapa? Enggak siang jam 12, jam 6 sampai jam 7. Itu betul atau salah? Anda tangkap dulu logisnya. Itu bisa betul kalau dia punya pikiran untuk menambah jumlah vitamin D. Waktunya boleh lama enggak? Enggak. Jangan lupa kalau orang ini dilahirkan di Jepang, waktunya musim salju, bukaan kok klambine kok konon metu nang jaba. Bukalah bajunya untuk nanti dia di luar. Masuk akal enggak logikanya? Yang penting kita itu punya penalaran yang maksimal. Makanya Tuhan ngomong gimana? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu. Ini kan juga nanti ada hubungannya dengan 1 Timotius 4 ayat 7. Hindari dongeng nenek tua, bukan nenek moyang. Nangkep Bapak Ibu ya? Setuju ya?
Kita harus punya beberapa hal. Ini sudah saya bongkar 2 hal. Kalau kebelet pup, enggak usah pegang batu. Kalau mau kelihatan mangga, gelantong-gelantong, bukan ditanyanya orang, nah pegang batu, sawat untuk jatuh, tapi tetap hati-hati. Itu boleh. Tapi asalkan jangan ada yang punya. Terus kemudian berikutnya, kalau ini lagi. Hati-hati, nanti kalau dipipisi kodok, nanti matanya buta. Pernah dengar? Udah enggak? Saya dulu ditakut-takuti begitu. Kalau dipipisi kodok nanti matanya buta. Ternyata yang bisa mengakibatkan buta apa? Kalau dikucek-kucek, enggak berhenti nanti dia buta. Terus kemudian yang aneh lagi, ono mayit, ada mayat, dilompati. Nah, kucingnya, mayatnya mati, kucingnya hidup. Nangkep ya Bapak Ibu ya, tolong mulai kita ini harus memanage cerita-cerita kepada anak kita supaya yang aneh-aneh itu berhenti di kita. Ayo lanjut, slippery slope. Ini maksudnya gini, ini serangkaian sebab akibat. Karena A maka B, karena B maka C, karena C maka D, D dan seterusnya sampai Z. Jadi kesimpulannya kalau A maka Z. Contoh, kalau misalkan anak saya ngadep saya, Pak saya mau minta handphone. Kenapa? Kalau saya enggak punya handphone, saya enggak fokus di pelajaran. Ini lagi ada tugas dan harus mengerjakan. Nah, jadi kalau tugasnya enggak dikerjakan nilai saya jelek. Terus, kalau nilai saya jelek maka rapot saya jelek. Terus, kalau rapot saya jelek maka saya enggak naik kelas atau nanti saya ini dianggap bodoh. Karena dianggap bodoh, saya sulit diterima kerja. Karena sulit diterima kerja, nanti saya akan bertindak kriminal. Kalau saya bertindak kriminal, nanti saya akan masuk penjara. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau tidak dibelikan handphone, maka masuk penjara. Banyak enggak hal yang kayak begini tanpa kita sadari? Banyak. Inilah yang namanya slippery slope. Satu kejadian yang tidak mesti terjadi akan berentet sampai endingnya kayak begitu. Jelaskan satu demi satu, karena kalau enggak, ya orang itu bingung. Saya kasih contoh ini kebetulan saya. Contoh, oke. Ada seorang bapak naik kereta api. Setelah naik kereta api, ada orang pemuda datang. Sama-sama diam, selang beberapa lama dia tanya, Pak, sekarang Bapak bawa jam, sekarang jam berapa Pak? Dia diam aja, noleh, sinis, dia ngomong gini, saya enggak mau ngasih tahu kamu. Pemuda ini bingung, kenapa ya? Akhirnya dia diam aja, ya sudahlah. Ternyata mereka naik kereta yang sama, terus sampai suatu saat akhirnya pas mau kencing papasan, terus kemudian dia tanya lagi, Pak, kenapa kok saya itu tanya jam dan Bapak tidak mau jawab? Dengan ketus dia jawab gini, saya ini naik kereta mau pulang ke rumah saya. Yang jemput itu istri sama anak saya cantik. Terus gimana Pak? Istri saya itu orangnya ramah. Kalau nanti saya jawab pertanyaanmu, nanti kamu sama saya ini ngobrol panjang. Akhirnya kita jadi akrab. Cerita pengalaman hidup dan seterusnya, kerjaanmu apa dan seterusnya. Akhirnya waktu turun, nanti mau saya akan mengenalkan mengenalkan kamu ke istri saya sama anak saya. Nah terus kenapa Pak? Nah karena istri saya ramah dan ini nanti kira-kira datangnya agak malam, saya tahu kalau istri saya itu mau menawarkan makan malam buat kamu. Terus nanti kamu setuju. Terus kalau kamu setuju, bisa jadi nanti anak saya akrab sama kamu. Terus nanti kalian berdua saling jatuh cinta, terus menikah. Terus apa salahnya Pak di sana? Saya tidak mau punya mantu yang tidak punya jam tangan. Slippery slope kira-kira kayak begitu. Oke lanjut.
Boleh enggak punya kayak begini? Jangan memikirkan yang terlalu jauh. Kita hadapi hidup kita. Kesulitan untuk sehari, cukuplah 1 hari. Antisipasi boleh. Makanya Bapak Ibu, terkadang kita memperlakukan uang kita, itu juga sama enggak kayak begini? Ayo jujur, kita melakukan uang kita, harta kita yang paling berharga, itu kayak begini. Kita nabung. Kenapa? Karena nanti ini dipakai buat anak saya menikah. Nanti dipakai buat ini, buat itu. Apakah artinya tidak boleh mempersiapkan? Bukan, persiapkan dengan maksimal. Tapi kalau ada yang membutuhkan, percayalah kalau Anda melakukan pekerjaan Tuhan, selama Anda memikirkan dengan bijak, Tuhan akan bantu enggak? Amin Bapak Ibu? Oke, lanjut. Strawman. Oke, strawman. Nah, ini biasanya si cewek tanya, kenapa terlambat? Maaf, tadi saya kena macet. Artinya kamu enggak sayang ya sama saya? Mati lu. Padahal pertamanya tanyanya gimana? Kenapa terlambat? Tetapi diciptakanlah satu objek untuk diserang. Contohnya yang lain begini supaya lebih gampang. Pak Abed suka kucing atau anjing? Loh, tahu kok. Suka kucing atau anjing? Pilih salah satu. Suka anjing. Loh, Pak, kalau begitu kenapa kok Bapak benci sama kucing? Ingat ya, orang akan terpola bahwa kalau tidak suka sesuatu dia memilih yang lain. Contohnya begini, misalkan presiden kita punya kebijakan makan siang gratis, betul enggak? Setelah ini. Terus kemudian kita ngeritik, Pak, kalau gitu dari mana sih dapat budgetnya? Dapat anggarannya untuk biaya makan. Oh, artinya kamu ini enggak pro sama presiden. Cocok enggak? Enggak cocok. Kenapa? Ibaratnya kalau kita itu menanyakan sesuatu, jawablah dengan sesuatu itu. Jangan menyerang yang lain. Oh ya, satu hal lagi. Logical fallacy ini kadang saling tumpang tindih. Jadi kalau memang ada contoh yang mirip-mirip, ya memang kadang bisa dipandang dari sisi ini atau dipandang dari sisi yang lain. Oke, lanjut biar tidak terlalu lama. Special pleading fallacy. Pembelaan tidak pada tempatnya. Anakmu tadi berbohong. Oh iya, tapi kan dia rajin. Boleh enggak mengakibatkan dia lepas dari hukuman? Realitanya bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya tarik ke dalam kehidupan ini. Israel itu dengan menyerang Palestina itu tindakannya salah. Loh, kan enggak apa-apa, kan itu negeri yang dicintai oleh Tuhan. Anda melakukan, kadang kan banyak yang kayak begini, betul enggak? Anda membela tidak pada tempatnya. Kalau dia menyerang orang yang tidak bersalah, harus bagaimana? Kita harus fair ngomong bahwa orang ini, negara ini, si ini harus dihukum. Jangan membela yang tidak pada tempatnya. Kalau memang salah, harus dinyatakan salah. Katakanlah ya, kalau memang ya, karena selebihnya adalah dari si jahat. Oke, berikutnya. Tenang, hampir habis. Appeal to authority. Benar karena didukung yang berotoritas. Contohnya ini ada percakapan nih. Ada virus baru lebih berbahaya dari yang pandemi. Oh ya? Iya, ini katanya dokter Tatir. Saya kan enggak boleh nyebutin nama, di inisial aja. Iya, ini katanya dokter Tatir. Boleh enggak Bapak Ibu? Kita harus benar-benar buktikan dari orang yang kompeten dan dikonfirmasi oleh orang yang lain atau badan yang lebih berotoritas. Contoh pengumuman dari WHO. Barulah kita menyatakan bahwa ini pandemi dan seterusnya. Contoh yang lain begini. Otoriti ini benar karena didukung yang berotoritas. Kita tidak bertanya otoritasnya ini valid atau tidak. Contohnya begini. Tahu enggak?
babysitter zaman sekarang itu suka menyiksa anak. Kok bisa? Ini ada videonya di TikTok kemarin saya lihat. Ini adalah bagian dari salah berpikir yang namanya appeal to authority. Makanya hati-hati terhadap media sosial, karena di TikTok banyak yang ngomong kayak begitu. Mohon maaf suaranya kresek-kresek. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati terhadap media sosial. Kembalilah Anda mempertanyakan sesuatu itu sesuai dengan porsi dan logikanya secara tepat dan benar. Setuju enggak? Setuju enggak? Oke. Terus kemudian genetic policy. Ini lebih kurang sama seperti yang berikutnya. Tapi ini benar karena disampaikan oleh orang yang dipercaya. Contohnya, Tuhan itu pasti ada. Oh ya? Kok bisa? Karena orang tuaku yang memberitahu. Dan orang tuaku tidak mungkin berbohong. Karena itu Tuhan pasti ada. Sering ngalamin yang kayak begini. Bayarlah perpuluhan. Nah ini saya ngomong yang satu sampel aja, jadi saya sudah dari beberapa sisi. Bayarlah perpuluhan. Kenapa? Karena menurut pendeta itu dengan membayar Anda menunjukkan sosoknya. Karena pendeta ini ngomong gini dan karena dia diberkati secara luar biasa, maka dianggap itu sebagai kebenaran. Sering ngalamin kayak begitu? Hati-hati, ini bolak-balik dibedah. Terus kemudian apalagi kesalahan logika yang lain? Appeal to nature. Oke. Appeal to nature itu benar karena dari alam. Mana yang lebih baik Bapak Ibu? Ini kebetulan kita lagi ada yang demen-demennya nge-gym. Push up atau bench press? Wah, push up atau yang kayak begini? Kalau ngomong appeal to nature, yang paling benar itu ya yang push up karena tidak merusak lingkungan dan seterusnya. Mana yang lebih dipilih? Yang sebelah kiri itu yang sebelah kiri itu minuman buatan atau minum saripatinya obat. Kalau orang yang appeal to nature, yang benar adalah yang herbal, yang jamu, yang ini. Padahal tidak semuanya kalau dikelola dengan baik menghasilkan jamu yang berkualitas. Nangkep Bapak Ibu? Semua ini baik, ini dari sisi obat atau ini. Ini kan semua adalah berdasarkan riset. Ya memang saya tahu kalau kita ngomong yang salah siapa? Kolesterol atau gula? Yang salah kolesterol atau gula? Oh, maaf, agak terlalu cepat. Makasih Pak Adi. Kalau kita ngomongin kesehatan, ya kira-kira kan begini. Selama kolesterol kita tinggi, kalau kolesterol kita tinggi, tetapi tidak ada faktor memicunya yaitu gula, kita baik-baik saja. Tetapi sebaiknya Anda tetap harus memutuskan untuk tetap menurunkan kolesterol, menurunkan juga gula. Kenapa? Karena proses kerja kolesterol itu, gula ini kan sifatnya kristal, jadi dia tajam. Dia lewat pembuluh darah menghancurkan, karena tajam dia merobek pembuluh darah. Tugasnya kolesterol ngapain? Dia akan menutup luka yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi penutupan ini akhirnya menyempit pembuluh darahnya. Itulah yang menyebabkan orang terkena stroke. Itu fakta Bapak Ibu, itu maksudnya saya benar-benar yang saya pelajari. Tapi maksud saya gini, hati-hati terhadap mana yang benar, yang alam atau bukan. Kita harus pertimbangkan baik-baik. Balik, kalau kita ngomong alam ini baik, Tuhan juga mengutuk alam ini kok. Tidak semua yang dari alam ini adalah sifatnya baik. Tetap ada yang bermasalah. Yang pabrikan bagaimana? Hati-hati, kita harus teliti baik-baik. Makanya semakin kita dewasa, semakin kita pintar. Kalau beli nih, dilihat komposisinya. Kenapa? Karena dari komposisi, next. Ini susu atau gula? Gula. Ini bentuk kesalahan logika. SKM, susu kental manis. Ini gula atau susu? Gula. Gula kental manis, betul. Kalau susu kental manis, salah. Jadi bijaklah dalam hidup ini untuk mengetahui hal-hal yang seperti ini.
Setuju Bapak Ibu, lagi-lagi tentang logical fallacy. Oke, anekdotal. Contoh yang tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Lihat bagaimana bergereja itu sudah melenceng dengan dia menunjukkan cara bahwa kita adalah gereja yang diberkati. Mengapa? Karena gedung kita tambah lama tambah besar. Contoh yang tepat? Halo? Tidak. Kenapa? Karena kita harus melihat, sudah diajarkan bolak-balik, bahwa Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia tidak punya apa lagi? Pokoknya Tuhan Yesus tidak enak. Lalu kenapa kok gereja berbuat seperti ini? Contoh yang lain secara umum. Ini Bapak Ibu tentang anekdotal ini, tidak tahu saya pernah cerita atau enggak. Suatu ketika saya pernah ke luar negeri ke satu tempat judi. Ya iseng-iseng aja saya mampir ke sana, saya melihat. Ternyata di situ ada pengumumannya. Pengumumannya gini, ada wajah, dikasih hitam-hitam matanya, supaya identitasnya tidak ketahuan, terus ditulis, habis menang $15.000 dalam waktu 1 malam. Sebelahnya ada foto yang lain, yang tadi cowok misalkan, yang ini cewek. Habis menang $25.000 dalam waktu 1 malam. Nah, kalau kayak begitu orang jadi pengen berjudi enggak? Betul enggak? Nah, inilah yang dinamakan anekdotal. Punya contoh-contoh untuk memaksa merangsang orang supaya bisa ikut. Bahaya enggak Bapak Ibu? Mohon kalau Anda melihat kayak begini, Anda mawas diri. Terlalu banyak model pencurian atas nama trading lah, memberikan keuntungan lebih lah. Kenapa? Karena ada ini loh orangnya ikut. Sesat pikir juga, betul? Harus kita buang. Oke. Oke. Menyerang pribadi karena tidak sesuai yang diucapkan. Kadang orang itu niatnya mengingatkan. Bro, kamu kok bau ya? Apa belum mandi? Halah, wong kamu 3 hari yang lalu juga juga bau. Paling kamu juga tidak mandi. Sebenarnya yang harus dikoreksi apanya? Oh iya, aku bau dah. Oh sorry, aku tak mandi. Cukup enggak? Berhenti enggak? Bos, kamu ini ya, kamu salah. Mestinya kamu memperlakukan anak harus begini. Lah, kamu ya anakmu juga kayak begitu. Boleh enggak kayak begitu? Kita harus mawas diri, benahi supaya logika kita menjadi lurus, tidak sesat model yang kayak begini. Ada lagi yang lain. To wrong make a right. Apa tuh? Bro, kok forbidden dilanggar? Halah, nggak apa-apa, kan cuma dekat. Lihat koruptor, itu korupsi triliunan, dia juga tidak dihukum, pelanggarannya lebih berat juga tidak dihukum. Sering melakukan kayak begini. Hati-hati, ini juga dinamakan to wrong make a right. 2 kesalahan, masih menyalahkan kesalahan yang lebih buruk. Tidak boleh, begitu diingatkan, Pak Melu, kamu harus kayak begini. Halah, gak usah lah, sing sana lu. Itu yang lebih, misalnya nih, buat gereja, itu butuh dana. Dalam hati nih ngomong, Roh Kudus mengingatkan, kamu kasih sekian. Aduh, enggak usah Tuhan, itu sing lebih kaya enggak ngasih kok. Boleh enggak kayak begitu? Hati-hati. Oke, personal incredulity. Lanjut, yang terakhir, sudah 45 menit. Sesuatu yang tidak dimengerti, dipercaya sampai kapanpun. Ini gambar apa Bapak Ibu? Terlalu jelas ternyata gambar saya. Ini yang dikatakan guru gembul ya. Saya bahas salah satu podcastnya. Dia ngomong kayak begini. Kadang ya, bukan kadang, orang Indonesia, mohon maaf ya. Anda tahu rata-rata orang IQ Indonesia, orang Indonesia itu rendah. Mengapa? Karena mereka mudah dikasih misteri
melampaui sains atau ilmu pengetahuan. Kalau di luar negeri, terutama ya negara-negara barat, karena mereka sudah mengadopsi cara ini dengan baik. Kalau misalkan ada orang itu, ada satu kondisi, maka mereka akan berusaha mencari ilmu pengetahuannya supaya sesuatu yang misteri ini menjadi tidak misteri. Itu yang mesti harus kita lakukan. Kalau di sini bagaimana? Sesuatu yang misteri dibuat tetap misteri tanpa perlu dikoreksi akalnya. Dicari penyebabnya apa secara sains. Boleh kayak begini? Ini tadi contoh-contoh sekitar 17 hal tentang kesesatan logika. Masih ada masih ada banyak. Tapi Bapak Ibu, saya titip, ya kita semua itu terbeban. Kita semua itu harus terbeban. Bagaimana pola pikir kita itu, kita itu kepingin berubah. Kita ngomong kalau Tuhan Yesus itu teladan kita, yang disampaikan logis. Anda setuju enggak kalau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu logis? Ditampal pipi kiri, berikan pipi kanan. Artinya apa? Kalau Anda dilukai kayak apapun, Anda harus tetap menahan diri. Kenapa? Karena dia sudah ngasih contoh. Harus kayak begitu. Ditampar pipi kiri itu bukan maksudnya secara literal diberikan pipi kanan. Maksudnya apa? Anda sudah dilukai, Anda datang. Kenapa kok kayak begitu? Itu loh tuntutannya Tuhan Yesus. Anda tanya, aku salah apa sih? Kita yang dikaplok, kita yang dilukai, tapi kita harus tanya, aku salah apa? Fair enggak? Hukum dunia menyatakan gimana? Enggak fair, enggak cengli. Kalau ada yang melukai saya, menyakiti saya harus balas. Tuhan Yesus ngajarin apa? Mau enggak ngikut ajarannya? Hal yang simpel, yang sederhana. Setuju Bapak Ibu? Dengan apa yang saya sampaikan? Renungkan baik-baik. Dan yang terakhir, kesimpulannya. Saya rangkum sedikit. Kenapa kok kita harus menghindari yang namanya sesat logika? Karena apa yang kalau pikiran kita salah, maka perbuatan kita menjadi salah. Apa yang kita pikirkan termanifestasi dalam perbuatan. Celakanya adalah kalau kita salah, perbuatan kita salah, kita tidak diterima dalam kerajaannya. Ya atau ya? Itu pernyataan Tuhan Yesus. Dan kesimpulannya begini. Saya mau share aja. Mengapa kok saya menganggap bahwa mengikut Yesus itu yang paling betul. Saya enggak pakai alasan, karena orang tua saya Kristen. Boleh enggak? Cacat logika enggak? Sesat logika enggak? Boleh enggak saya pakai alasan itu? Enggak boleh. Mengapa saya menjadi orang Kristen? Saya tak lihat catatannya, agak banyak soalnya. 1. Ini penjelasan logis saya ya. Anda boleh ngikut, Anda boleh enggak. Dia pernah ada dan beraktivitas jalan-jalan di bumi. Pernah lahir, pernah berkeliling, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kok yakin Pak? Itu kan sama aja katanya orang. Betul? Betul enggak? Buktinya terlalu jelas. Tidak cuma saksinya 1, tidak cuma saksinya 2, banyak orang. Pak David bolak-balik menjelaskan ada yang namanya Flavius Josephus, orang yang menuliskan. Dan gambarannya sama persis. Tidak melenceng pribadi satu dengan yang lain. Yesus ini kayak begini, Yesus itu kayak begini. Enggak, sama, sudut pandangnya satu. Yesus itu kayak begini. 4 murid juga menulis hal yang sama. Yang kedua, kenapa saya percaya Yesus? Satu-satunya yang bangkit. Yang lain ada yang pernah mati dan bangkit? Setahu saya belum ada. Kemudian, mengapa kok dia dibangkitkan? Karena jelas, karena kesalehannya maka dia dibangkitkan. Didengarkan oleh Bapa, mau tidak bisa menguasai dan dia dibangkitkan. Buktinya apa kalau Yesus pernah bangkit? Bukankah ada yang menentang bahwa dia pernah bangkit?
Dia tinggal naik ke surga aja, ada yang diserupakan untuk digantikan dia. Apa buktinya? Ini saya ngeh waktu Pak David cerita tentang Watergate. Jadi gini Bapak Ibu, kalau sesuatu itu tidak benar, ada ndak orang yang berani mati? Muridnya Yesus itu ada ndak yang matinya ndak enak? Maaf, saya ulang statement saya. Dari muridnya Tuhan Yesus, mereka itu sebenarnya mengabarkan apa sih? Bahwa ini adalah Mesias yang dipercaya, yang Mesias, orang yang diurapi oleh Tuhan dan dia bangkit. Message-nya sebenarnya pesannya para murid kayak begitu, betul Bapak Ibu? Bukan message-nya yang lain. Karena itu dia harus dipercaya, bukan yang lain. Kenapa? Karena yang lain mati dan tidak pernah bangkit. Ini bangkit. Dan mereka berani ngapain? Setor nyawa, taruhan nyawa. Sampai mati, iya memang orang ini bangkit. Perlu diragukan enggak keimanannya? Halo? Terus kemudian apa yang diajarkannya benar dan dapat dilogika dan diterapkan. Melebihi logika pada zamannya. Terakhir jadi catatan saya, dibela oleh para muridnya dengan taruhan nyawa. Baik, habis ke halaman pertama. Jadi saya ingin menekankan Bapak Ibu, tolong yuk jangan sesat logika. Hindarkan logical fallacy. Kita betul-betul harus belajar dengan tepat sempurna supaya apa yang kita laksanakan, yang kita ajarkan orang lain juga benar adanya. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Saya undang pemusik dan